Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kakak di mata pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemuan dan pemanfaatannya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca bismillah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, adik-adik, tahukah kamu benda apa ini? Ya, betul. Benda ini namanya televisi. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Ternyata televisi ini sangat merubah peradaban manusia. Cikal bakal televisi dapat kita baca di buku paket. Nah, perhatikan gambar pada layar PPT berikut. Pada layar PPT merupakan contoh teks dari eksplanasi. Nah, Kak, struktur dari teks eksplanasi itu apa saja? Nah, sama seperti pembahasan materi yang telah kita pelajari, bahwa teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Ada yang ingat? 3 struktur itu, yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan yang biasanya terdapat di paragraf 1. Yang kedua itu deret penjelas atau isi, di mana deret penjelas atau isi ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari pembukaan. Nah, yang ketiga yaitu baris penutup, di mana berisi kesimpulan dari bacaan yang ada di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, kita lihat dalam judul cikal bakal televisi, yang mana bagian pembukaan ada di paragraf pertama. Televisi saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk hiburan. Nah, pada paragraf tersebut merupakan bagian dari pembukaan atau pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu dapat bersifat di mana fungsinya yaitu untuk menarik minat membaca. Pada paragraf 2 terdapat deret penjelas, di mana deret penjelas ini merupakan suatu bentuk isi dari paragraf pertama. Kemudian ada penutup. Penutupnya berada di paragraf terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari bacaan-bacaan di atas. Nah, adik-adik setelah membaca cikal bakal televisi, adik-adik tahu tidak topik masalah yang dibahas? Topik yang dibahas dari bacaan cikal bakal televisi yaitu penemuan tentang televisi, di mana televisi ditemukan oleh John Logie Baird. Nah, adik-adik, ada banyak sekali benda elektronik yang telah mengubah peradaban dunia. Contohnya apa saja? Yang pertama televisi, yang kedua ada yang tahu tidak? Ya betul, yang kedua itu handphone. Yang ketiga komputer dan lain sebagainya. Di mana alat-alat tersebut merupakan sebuah karya yang ditemukan dari para ilmuwan yang sudah-sudah. Nah, sekarang kita telah memasuki slide mengenai rangkaian listrik. Kita lihat di sini. Di sini merupakan contoh dari rangkaian listrik seri. Kita lihat nih, komponen-komponen listrik itu ada apa saja sih? Komponen listrik terdiri dari baterai. Nah, di baterai ini terdapat kutub positif dan kutub negatif. Kemudian ada saklar dan ada lampu. Nah, aliran listrik berjalan dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, mari yuk sekarang kita mencari tahu tentang ciri-ciri dari rangkaian seri. Dilihat dari cara menyusun komponen, rangkaian seri disusun secara berurutan. Nah, kita lihat nih.
Nah, rangkaian seri disusun secara berurutan. Penggunaan kabel dan saklar. Nah, rangkaian seri ini memiliki ciri-ciri hemat kabel dan saklar karena rangkaiannya yang berurutan, jadi hanya butuh cukup satu saklar. Nah, dilihat dari kontinuitas masing-masing komponen listrik bahwa jika saklar dimatikan maka semua lampu akan ikut mati. Jika dinyalakan semua lampu akan nyala bersama-sama. Nah, untuk kondisi komponen listrik, lampu berpijar tidak sama terang. Jadi ada yang terang sekali, ada yang terang biasa aja, dan yang agak padam. Nah, hambatan total dari rangkaian seri ini lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Nah, slide selanjutnya yaitu rangkaian listrik paralel. Sebenarnya di gambar ini merupakan rangkaian listrik seri campuran, di mana pada kabel yang berwarna merah ini merupakan rangkaian listrik paralel, sedangkan yang berwarna ungu merupakan rangkaian listrik seri. Kita lihat saat saklar yang berwarna ungu ini merupakan rangkaian seri. Kenapa? Karena seperti ciri-ciri tadi bahwa ciri-ciri rangkaian seri itu di mana susunannya itu berurutan. Sedangkan untuk rangkaian paralel kita lihat di jaringan yang berwarna merah ini disusun secara bersusun atau sejajar. Nah, di slide ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Apa aja sih Kak aspek ciri-cirinya? Nah, kita lihat. Cara penyusunan komponen dari rangkaian paralel disusun secara bersusun atau sejajar. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri tadi yang berurutan. Penggunaan kabel dan saklar. Pada rangkaian paralel ini boros kabel dan saklar. Karena di mana lampunya ini ada dua, sehingga kabelnya juga harus dua dan saklarnya juga harus dua. Untuk kontinuitas, masing-masing komponen listrik berpijar sama terang. Jika yang satu terang, maka yang lainnya juga ikut terang. Nah, pada komponen paralel ini, jika saklar lampu 1 yang kakak tunjuk di panah ini, jika saklar 1 ini on, maka lampu akan menyala. Namun jika saklar pada lampu 2 ini off, maka lampu akan mati. Jadi setiap lampu ini mengikuti on atau off-nya sebuah saklar. Berbeda dengan rangkaian seri tadi yang saklarnya hanya satu. Jika keadaan saklar listrik off, maka semua lampu akan padam. Sedangkan kalau paralel berbeda, jika lampu 1 on, belum tentu yang lampu 2-nya akan mati juga karena dia memiliki jaringan yang berbeda. Nah, terima kasih. Wah, jadi penemu-penemu itu sangat hebat sekali ya. Seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, Michael Faraday yang menemukan listrik, dan John Braid yang menemukan televisi. Nah, sekian dulu adik-adik pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan melalui grup atau mau WhatsApp kakak ya. Dadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.